saya Diva Natasha Siva sebagai konselor. Kali ini kita akan melaksanakan konseling individu dengan berdasarkan teori psikoanalisis dengan teknik analisis mimpi. Jadi, analisis mimpi merupakan teknik terapeutik atau psikologis yang berguna untuk mengungkapkan sebuah emosi ataupun keinginan yang terpendam dalam sebuah mimpi. Kalau pengen tahu bagaimana lebih lanjutnya, tonton sampai habis. Waalaikumsalam, selamat masuk. Halo, silakan duduk dengan nyaman ya. Oke, selamat pagi. Selamat datang di ruangan saya ini. Semoga mbaknya nanti bisa nyaman ya. Dengan siapa saya hari ini? Nama saya Sabina Widaningsih. Oke, pagi lagi? Sabina. Sabina. Oke, sebelum kita melangkah lebih lagi, perkenalkan juga Mbak Sabina. Saya Diva Natasha Siva, mbaknya bisa panggil saya Diva ataupun Siva ya, nanti biar lebih nyaman ngobrolnya, gitu ya Kak ya. Oke, boleh saya lebih tanya lanjut lagi? Oke, Mbak Sabina, di sini tadi naik apa? Naik motor. Naik motor sama siapa? Sendirian. Sendirian ya. Sudah makan? Sudah. Sudah makan. Udah bawa apa tadi? Tadi pagi saya makan pakai nasi kuning, terus roti ayam sama telur dadar. Oke, kenyang ya sudahnya? Sudah. Mulai fokus untuk hari ini ya Kak ya? Sudah. Oke, Mbak Sabina berapa bersaudara kalau misalnya tahu? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Dengan kakaknya laki-laki atau perempuan? Kakak saya laki-laki. Laki-laki. Di rumah dengan siapa saja? Saya di rumah itu ada papa, bunda, sama kakak saya. Oke, berarti berempat ya di rumah ya? Oke. Suasana di rumah mungkin bisa dijelaskan kepada saya, mungkin hangat atau mungkin kurangnya atau gimana, bisa dijelaskan? Alhamdulillah sih Bu, kalau suasana keluarga saya itu hangat dan ya bisa dibilang saling support ya, saling membantu kalau misalkan ada apa-apa. Oke, berarti hubungan dengan ayah, bunda, kakaknya hangat ya. Mungkin dengan pertemanan Mbak Sabrina juga hangat kan atau bagaimana? Punya teman dekat atau enggak Mbak Sabrina? Punya ibu. Oke, bisa ceritakan kepada saya mungkin temannya bagaimana, banyak atau sedikit? Jadi dari saya TK pun punya teman dekat, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang pun saya punya teman dekat yang berbeda-beda. Kayak di TK itu saya punya satu teman sahabat dan kebetulan karena rumahnya sebelahan, kita dari kecil udah bareng. Di SD pun saya punya lagi dan berbeda orang. Di SMP juga ada 4 orang dan di SMA itu ada 5 orang. Oke, jadi Mbak Sabrina ini saya lihat lumayan mudah ya untuk bersosialisasi ya. Oke Mbak Sabrina, kalau boleh saya tahu juga Mbak Sabrina ini usia berapa? Sekarang mau 20. Oh, 20 tahun ya. Oke, kalau gitu kuliah atau kerja Mbak Sabrina? Kuliah Kuliah di mana Mbak Sabrina? di Universitas Negeri Surabaya. Oh, di sini ya berarti ya, di Surabaya ya. Aslinya tadi di mana Mbak Sabrina? Saya asli dari Cirebon. Jauh ya. Ya, pulangnya ke Cirebon berapa kali dalam setahun ini? Libur semester. Oh iya, libur semester ya. Berarti cukup jarang pulang ke rumah ya berarti ya. Oke. Berarti barusan pindah nih berarti ya? Iya, baru Dari Cirebon ke Surabaya. Gimana Mbak Sabrina di Surabaya? Mungkin rasanya gimana, perasaannya apakah ada yang beda dari Cirebon? Kalau suasananya cukup berbeda ya dari Cirebon dan di Surabaya. Hampir mirip tapi ada bedanya gitu. Oke, Mbak Sabrina di sini ngekos sendiri atau sama mas sendiri? Oh, sendiri. Di kamar berarti sendiri ya? Iya, di sendiri. Berarti selama mungkin berapa hari ini Mbak Sabrina mulai dari Cirebon ke Surabaya? Udah jalan 2 minggu sih. 2 minggu. Di kos nyaman? Alhamdulillah nyaman. Di kuliah juga nyaman? Gak ada dapat teman kan? Sudah. Oke. Gimana Mbak Sabrina perasaannya dari Cirebon ke Surabaya ini? Mungkin apa ya yang dirasakan hal barunya dari Cirebon ke Surabaya ini, mungkin suatu hal pengalaman yang baru bisa diceritakan kepada saya? Karena Cirebon Surabaya kan cukup jauh ya Bu. Naik kereta juga memakan waktu 7 sampai 10 jam. Terus di sini dari cuaca itu agak sama, tapi lebih panasan di sini ternyata. Terus itu juga dapat teman yang sportif dan bisa saling bantu diskos juga.
konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor dan kepada konselingnya. Di sini saya berperan sebagai konselornya dan Mbak Sabrina sebagai konselingnya, yang nanti silahkan bercerita segala apapun tanpa ada yang ditutupi kepada saya ya. Kemudian saya nanti juga akan berusaha mendengarkan Mbak Sabrina, membantu memberikan solusi kepada Mbak Sabrina agar apa yang disampaikan Mbak Sabrina ini lebih mentransferkan ataupun bisa lebih diminimalisir lagi agar tidak menjadi beban kehidupan Mbak Sabrina kali ini ataupun hari ini juga Mbak Sabrina gitu. Bisa dipahami ya berarti ya? Oke, nanti perhatian saya akan membantu sama Mbak Sabrina ya untuk mendengarkan cerita Mbak Sabrina. Dan juga nanti waktunya sekitar 40 menit ataupun 30 menit. Jika nanti Mbak Sabrina merasakan bahwa 40 menit ataupun 30 menit ini masih kurang, silahkan Mbak Sabrina ngomong pada saya, bilang pada saya, "Bu, kurang." Nanti kita bisa jadwalkan sesi pertemuan konseling selanjutnya bersama Mbak Sabrina gitu ya. Oke, nanti silahkan pokoknya bercerita apapun Mbak Sabrina, jangan khawatir cerita apapun yang disampaikan Mbak Sabrina kepada saya nanti takut bocor gitu ya, karena kita menerapkan asas kerahasiaan di mana nanti apapun yang diceritakan Mbak Sabrina di sini akan menjadi rahasia saya dan juga rahasia Mbak Sabrina gitu ya, cukup berada di volume ini gitu ya. Oke, bisa kita mulai Mbak Sabrina? Hasilnya. Oke, Mbak Sabrina. Sebelumnya karena tadi saya sudah menanya kabar, perasaan ya. Tadi kan juga di akhir-akhir mungkin Mbak Sabrina juga baru pindah Cirebon ke Surabaya, kita juga senang, tapi ada sedih juga. Bisa diceritakan nggak sedikit bagaimana ataupun perasaan akhir-akhir ini yang mau diceritakan kepada saya itu apa? Jadi setelah saya pindah ke sini cukup senang karena saya terima di PTN impian saya yaitu. Tapi sedihnya itu akhir ini saya sering mimpi dan itu berlangsung 3 hari berturut-turut. Di dalam mimpinya itu ada sosok laki-laki yang bisa digambarkan itu dia tinggi, lalu rapi orangnya, tapi wajahnya itu saya tidak bisa melihat. Dan latar apa ya, tempatnya itu cukup gelap. Tapi sosok ini tuh benar-benar kayak sayang sama saya, benar-benar istilahnya kayak ngomong dekat sama saya, dan saya pun merasa bahwa saya disayang sama sosok ini gitu. Dan setelah bangun itu saya merasa kayak kok kayaknya capek banget gitu, padahal di dalam mimpi kan karena saya disayang gitu ya, terus bangun capek banget rasanya dan saya cuma bisa diem dan mikir ini mimpi ini maksudnya kenapa, karena sudah 3 hari berturut-turut mimpinya sama persis. Jadi mimpi 3 hari berturut-turut sama persis ya Mbak ya. Saya yakin juga apa yang disampaikan Mbak Sabrina ini kurang nyaman ya mungkin ya, karena memang sebenarnya ada apa sih begitu ya. Ini terjadi di awal-awal perpindahan ya, dari 1 sampai ke 3 atau di tengah-tengah Mbak Sabrina? Di tengah-tengah. Oh di tengah-tengah, berarti hari pertama sampai hari ketiga ini masih belum merasakan mimpi seperti itu ya? Iya. Oke Mbak Sabrina, mungkin kita bisa memaknai ya bahwa memang mimpi itu tidak semerta-merta dalam teori psikoanalisis itu memang tidak semerta-merta hanya mimpi atau bukan tidur, tapi memang terkadang mempunyai makna yang tersendiri di alam bawah sadar kita Mbak Sabrina. Oke, mungkin bisa kita lebih lanjut lagi bagaimana suasana di dalam mimpi tersebut Mbak Sabrina di situ kira-kira pengen keluar dari mimpinya atau Mbak Sabrina nyaman dari mimpi tersebut, bisa diceritakan? Kalau pada saat mimpi itu saya merasa nyaman banget karena sosok ini tuh benar-benar yang apa ya, sayang banget sama saya, tapi dia nggak ada ngobrol sesuatu, tapi dia cuma ada di samping saya, dan itu yang saya rasakan kita nempel antara tangan dan tangan. Kayak gitu, tapi dia nggak ngobrol dan muka juga kan nggak jelas ya, itu nggak berblur. Tapi yang saya rasakan pas bangun ya malah capek gitu, kayak habis melakukan sesuatu
tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih sebenarnya Mbak Sabrina ini. Oke, mungkin Mbak Sabrina bisa dijawab kalau dihubungkan dengan mimpinya Mbak Sabrina, apakah ada yang mirip dari sosok manusia real life dari Mbak Sabrina ke mimpi ini yang memberikan rasa nyaman atau rasa sayang kepada Mbak Sabrina, bisa disampaikan kepada saya? Sebenarnya ada satu orang yang membuat saya nyaman, tidak persis seperti di dalam mimpi, cuma bagian badan dengan rambutnya saja yang mirip. Bisa disampaikan kepada saya siapa? Ada teman saya yang cowok yang akhir-akhir ini sebelum saya bilang sebagai itu kita lagi deket sama saya. Ya, Mbak Sabrina mungkin temannya cowok ini memberikan kenyamanan dan juga sayang yang Mbak Sabrina ke Mbak Sabrina sebelum mungkin pindah dari Cirebon ke Surabaya gitu ya. Oke, cowok ini. Nah, Mbak Sabrina mari kita tafsirkan lagi ya, kita gabungkan lagi secara detail bagaimana mimpinya Mbak Sabrina ini. Tadi katanya benar ya, tadi disilahkan berkata pada saya jika mimpinya ini benar atau salah ya. Tadi ada laki-laki, kemudian ada yang memberikan rasa nyaman, aman, dan juga tapi nggak kelihatan wajahnya, dan juga Mbak Sabrina rasanya kayak nempel gitu ya dengan cowok ini. Oke Mbak Sabrina, mari kita gabungkan lagi ya untuk simbol-simbolnya tadi. Laki-laki memberikan rasa nyaman, tadi kan rasa sayang. Mungkin Mbak Sabrina laki-laki ini yang memberikan rasa nyaman, sayang, dan juga aman ini sebenarnya kebutuhan Mbak Sabrina yang belum didapatkan di Surabaya ataupun barusan kehilangan dari Cirebon ke Surabaya ini. Misal Mbak Sabrina di Cirebon sering dibuat aman, dibuat nyaman, dibuat sayang gitu. Nah, di Surabaya ini Mbak Sabrina merindukan itu semuanya. Nah, mungkin laki-laki ini bisa jadi memang teman Mbak Sabrina tadi, atau memang rasa aman, kebutuhan sayang, dan juga memang Mbak Sabrina yang memang hilang dari Cirebon ke Surabaya. Mbak Sabrina mungkin itu adaptasi ya dari Cirebon ke Surabaya itu. Ya Mbak Sabrina dari mungkin dari hal-hal tersebut tadi kan katanya setelah mimpi capek gitu ya. Oke, capeknya itu gimana? Bisa ceritakan nggak, kayak mungkin terlalu banyak mengeluarkan energi sayangnya atau amarnya itu tadi pas mimpi, atau gimana capeknya? Sebenarnya cuma kayak perasaannya aja yang capek, karena kan di dalam mimpi itu kita cuma sama-sama diam gitu. Jadi saya dengan sosok itu cuma diam, tapi pas bangun kayak perasaan saya itu capek dan cuma bisa diam gitu pas bangun. Langsung mikirkan kayak kok bisa sih secapek ini, padahal tadi di mimpi itu cuma diam aja. Dan gak ada komunikasi sedikit pun gitu. Dan mungkin Mbak Sabrina pas capek itu memikirkan apa? Maksudnya langsung memikirkan ke cowok itu, atau pikiran refleks apa yang Mbak Sabrina rasakan? Siapa cowok itu sih? Oh, Memikirkan itu. siapa cowok itu ya berarti ya? Kenapa saya tuh nyaman banget ketemu dia. Mungkin ayah atau kakak atau cowok tadi ya. Mungkin Mbak Sabrina sekarang mikirnya itu cowok atau cowok Mbak Sabrina yang di Cirebon itu tadi ya. Kalau menurut saya itu memang rasa aman dan sayang yang hilang dari Cirebon ke Surabaya. Dan mungkin Mbak Sabrina bisa memaknai bayangan hitam yang berada di cowok itu mungkin bagaimana, atau masih dihidupkan juga? Masih dibingungkan sih, bukannya benar-benar cuma kelihatan badan sama rambut doang. Ketika melihat bayangan hitam itu Mbak Sabrina merasakan kesedihan? Tidak, kenyamanan, benar-benar nyaman gitu. Berarti memang hitam itu bukan sebuah simbol kejahatan ataupun memang simbol kesedihan bagi Mbak Sabrina ya? Memang pure hitam aja gitu ya. Berarti Mbak Sabrina di mimpi ini memang lagi butuh disayang, lagi butuh rasa aman gitu ya Mbak Sabrina ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Sabrina di Cirebon memang disayang itu kan ataupun diberikan rasa aman, ataupun memang Mbak Sabrina itu sehari-harinya bersama orang-orang ini diberikan asupan-asupan yang nyaman, bagaimana itu bisa diceritakan ke saya? Oke, kalau dari keluarga memang ya saya diberikan rasa aman yang sangat-sangat cukup ya, dikasih kasih sayang, dan sama teman saya ini juga hampir tiap hari ketemu, kita saling ngobrol bareng-bareng, dan disitulah saling tuh didengar, terus dikasih rasa aman gitu. Ya, berarti memang terbiasa ya. Apakah dari kecil memang berada di suasana yang nyaman seperti itu? Iya. Berarti memang Mbak Sabrina ini adaptasinya cukup sulit ya, mungkin ya, kalau dari Cirebon ke Surabaya dengan situasi hal yang sangat berbeda ya.
Jadi Mbak Sabrina mungkin bisa sudah menerima lingkungan yang ada di sini, kemudian Mbak Sabrina bisa adaptasi di sini, mungkin begitu ya. Setelah itu Mbak Sabrina ada mimpi lainnya ya, nggak bersih yang berkesinambungan dengan mimpi ini tadi yang tiga tadi? Sebenarnya tidak ada ya Bu, cuman yang saya bingungkan itu rasa capek setelah bangun itu Oh, itu iya. yang sedikit mengganggu. Karena kan saya masih adaptasi di lingkungan baru, terus masih keinget rumah, ditambah dengan mimpi itu dan rasa capek setelahnya gitu loh Bu. Itu yang menurut saya sedikit mengganggu. Saya memang memahami apa yang dirasakan Mbak Sabrina. Saya juga mencoba untuk menafsirkan lagi, menggali lagi. Sebenarnya rasa capek apa sih ini ya? Memang biasanya kalau kita mimpiin sebuah hal yang menyenangkan itu endingnya atau ujungnya juga harusnya menyenangkan ya. Tapi kenapa kok ini capek gitu? Kayak bisa mungkin kita bisa telah satu satu yang baik. Waktu merasakan capek itu Mbak Sabrina capek nyaman dengan capeknya ya? Mungkin atau capek yang ngos-ngosan atau gimana ya Mbak Sabrina? Cuman capek perasaan dingin gitu loh, tapi capek gitu rasanya. Mungkin iya, mungkin berat gitu ya, Betul. berat karena mikir bisa apa gitu ya, sampai mimpi juga kan aneh gitu ya. Mungkin saya kalau boleh bantu tafsirkan ini, kalau capeknya ini sepertinya memang keinginan Mbak Sabrina sekali untuk diberi asupan rasa nyaman, aman, sayang. Itu memang Mbak Sabrina sangat membutuhkan sekali di awal-awal masa adaptasi ini, dan juga di situ memang saat diberikan Mbak Sabrina mungkin wah ini nih yang aku terima, tapi kok hanya lewat mimpi. Nah, mungkin rasa capeknya atau rasa beratnya di situ mungkin Mbak Sabrina, ataukah Mbak Sabrina punya spekulasi sendiri terkait hal ini capeknya? Saya juga baru setuju ya dengan Bu. Mungkin capeknya itu karena saya butuh rasa aman itu lagi, tapi ternyata datangnya cuma mimpi-mimpi doang gitu. Nyatanya ya saya harus menjalani kehidupan itu sendiri lagi gitu. Tidak ada sosok yang bikin saya aman, atau belum ada yang bikin saya aman dan nyaman. Dan rasa itu kayak ngeganjel banget di hati. Kayak apa namanya, setelah bangun ngeganjel dan kepikiran, apalagi itu kan tinggal gitu terus. Saya pikir ini pertanda apa gitu, apakah pertanda baik atau tidak, itu yang selalu dipikirin dan mengganjal banget. Bisa berarti ganjalnya ini terkait dengan 3 hari berturut-turut itu, kemudian memang lagi butuh teman gitu ya. Saya merasakan hal tersebut ya Mbak ya, karena saya dulu juga pernah seperti Mbak Sabrina yang dulu juga merantau ke sini, ke Surabaya, dan juga saya juga pernah jadi maba yang tentunya kaget dengan perkuliahan gitu ya. Tapi sama gimana Mbak Sabrina? Maksudnya Mbak Sabrina tuh jadi lebih paham terkait Mbak Sabrina sendiri, atau ya sudah ini memang waktunya aku untuk kesini merantau, atau Mbak Sabrina menolak akan hal itu? Kalau dari saya sendiri setelah mimpi ya Bu, saya berpikir untuk kayaknya harus mencari teman yang memang bisa mendengarkan saya, atau saya juga bisa mendengarkan teman saya, terus berkomunikasi lah Bu intinya. Biar saya tuh nggak larut-larut dalam pikiran sendiri gitu yang akan menemani saya. Harus punya yang benar-benar teman. Oke, bagus Mbak Sabrina, karena Mbak Sabrina sudah mulai paham dengan masalah yang Mbak Sabrina rasakan, dan juga Mbak Sabrina sudah mulai tahu nih apa yang harusnya Mbak Sabrina lakukan gitu ya. Tapi ada penolakan lainnya mungkin nggak ada ya? Ada nggak? Mungkin sebenarnya kenapa sih aku jauh-jauh ke sini gitu? Apa yang aku cari? Itu sempat ada di pikiran saya gitu, karena baru ya, dan saya juga tipe orang agak susah beradaptasi di lingkungan baru. Jadi kayak buat apa sih saya jauh-jauh ke sini gitu. Terus
takut hilang arah gitu ya. Dan mungkin hal-hal tersebut wajar ya, karena memang dari peralihan ke rumah yang sebelumnya hangat, di kos yang sebelum mandiri, makan apapun sendiri, dan juga sebelumnya kita merasakan aman, nyaman, dan juga di kos kita sebisa mungkin untuk apa-apain sendiri gitu misalnya. Memang kalau saya lihat dari cerita Mbak tadi, bahwa memang Mbak Sabrina ini di awal sempat ada penolakan terkait misalnya mungkin apa kesini, buka apa kesini gitu ya, sehingga mungkin di awal adaptasi Mbak Sabrina bisa mimpi 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama, dan juga ketakutan apa yang Mbak Sabrina rasakan itu memang terjadi di mimpi gitu ya. Ditambah lagi Mbak Sabrina pengen ada sama nyaman dan juga saya pribadi. Selama ini kalau boleh saya Mbak Sabrina sudah menceritakan ini ke ayah, bunda, kakak ataupun teman cowoknya tadi mungkin? Belum sih. Kalau boleh tahu saya alasannya apa Mbak Sabrina tidak menceritakan? Karena yang dikira kan itu lagi sebuah mimpi ya, dan saya berpikir kalau menceritakan ke papa, bunda, atau teman saya itu hanya dianggap itu hanya mimpi lah, gak usah dipikirkan lebih dalam, itu hanya lewat walaupun ya ini jadi berturut-turut ya. Iya, saya takutnya juga dianggap seperti itu. Oke, jadi Mbak Sabrina takutnya kalau bercerita disepelekan gitu ya, atau memang sudah pernah bercerita terus kemudian disepelekan oleh orang-orang terdekat tersebut Mbak Sabrina, sehingga sekarang jadi takut untuk menceritakan? Pernah sih. Memang trauma ataupun ketakutan itu bisa muncul karena pengalaman yang sudah terjadi ya Mbak ya. Tapi setelah ini Mbak Sabrina mau menceritakan nggak ke orang-orang terdekat tadi yang mungkin berpengaruh ke mimpinya Mbak Sabrina? Mungkin kalau memang mimpi yang benar-benar membagus itu cuma cerita sih, cuman baik lagi itu cuma dikasih mimpi doang. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Mbak Sabrina ya, mimpi itu memang harus diceritakan kalau memang mengganggu Mbak Sabrina, apalagi 3 hari ya. Kalau saya memang jujur, kalau saya sendiri tidak kuat untuk tidak tahan, karena personal saya sendiri juga saya sering pengen cerita apapun itu ya, kemudian juga saya pengen vlog gitu. Mungkin kedepannya lagi Mbak Sabrina kalau mimpi seperti ini bisa diceritakan sehingga Mbak Sabrina tidak terbebani dengan mimpi ini. Kalau misalnya takut disepelekan itu nanti apa ya, coba bilang pelan-pelan kepada ayah, papa atau bunda ataupun kakaknya ataupun temannya tadi bahwa terganggu loh saya ini seperti ini, mungkin mereka sedikit bisa membantu gitu Mas Sabrina. Selama ini tapi hubungan dengan mereka baik-baik saja kan? Masih sering telepon atau chatan di komunikasi? Biasanya saya dengan keluarga itu seminggu sekali video call. Kalau untuk sama teman saya, karena teman saya itu kan kerja ya, jadi agak susah berkomunikasi lagi seperti yang diceritain. Oh gitu. Jadi memang Mbak Sabrina dengan temannya cowok ini lumayan sulit berkomunikasi ya. Apa waktu 3 hari mimpi tersebut Mbak Sabrina juga sudah berkomunikasi dengan teman cowok ini? Iya, karena kan saya sibuk banyak KIP dan jarang banyak KB juga. Iya, saya mulai sedikit paham dengan juga Mbak Sabrina ya, karena memang Mbak Sabrina mungkin intensnya berkomunikasi hanya dengan papa dan juga bunda ataupun kakaknya ya, namun sedikit kurang dengan teman cowoknya. Mungkin ada yang hilang dari kebiasaan Mbak Sabrina sebelumnya, sehingga agak berubah pola hidup Mbak Sabrina sebelumnya juga, karena memang Mbak Sabrina juga kuliah, fokusnya kuliah ya, mungkin tidak untuk main-mainnya gitu ya. Oke, mimpi ini mungkin bisa muncul karena itu Mbak Sabrina, kalau saya lihat. Nanti kalau Mbak Sabrina mungkin konfrontasi ya, beda pemahaman dengan saya dilakukan. Kalau saya lihat dari awal cerita Mbak Sabrina tadi, Mbak Sabrina di awal sering diberikan masukan aman, nyaman, juga rasa sayang di rumah, dihangatkan juga dengan suasana rumah yang wangi gitu ya. Nah kemudian pindah ke Cirebon, dengan pindah ke Surabaya maksud saya, dengan segala hal sesuatu yang harus mandiri dan juga harus dilakukan dengan diri sendiri, sehingga Mbak Sabrina komunikasi dengan ayah sebenarnya masih bagus, tapi dengan mungkin tafsiran dari Mbak Sabrina sendiri dengan cowok itu tadi agak kurang bagus gitu. Nah mungkin itu juga bisa berpengaruh kepada mimpi Mbak Sabrina, karena Mbak Sabrina merasa Pak ada yang hilang gitu ya, dan juga Mbak Sabrina ini pengen terus disayang dan juga aman gitu ya, dan sehingga Mbak Sabrina pengen semua itu tetap ada gitu ya. Dan mungkin rasa lelah dan juga capek Mbak Sabrina selama PKK ini juga
peralihan dari SMA ke SMA tes kuliah memang cukup ini ya, cukup signifikan gitu ya. Oke. Dari awal nanti tadi ini ya Mbak Sabrina, kalau mimpinya Mbak Sabrina tadi memang secara poinnya Mbak Sabrina memang lagi butuh mas aman nyaman dan juga sayang tadi. Seseorang laki bisa dilakukan sebagai temannya Mbak Sabrina. Kemudian Mbak Sabrina juga mungkin kebeban dengan lelahnya PKKMB dan juga kurangnya komunikasi dengan cowoknya tadi atau teman cowoknya tadi, sehingga Mbak Sabrina bisa mimpi seperti ini. Jadi sekarang masih mimpinya apa tidak? Sudah tidak dimimpikan. Oke. Udah lebih nyaman lagi? Oke. Saya mengapresiasi Mbak Sabrina ya, karena Mbak Sabrina sudah mau terbuka dengan saya, punya anak juga, punya teman cowok juga, sehingga tadi saya bisa nafsirkan sebenarnya Mbak Sabrina ini mimpinya kenapa gitu, sampai capek juga ya akhirnya di akhir dunia tadi. Dan juga Mbak Sabrina juga mau menceritakan secara detail kepada saya bagaimana ruangnya, bagaimana warnanya di dalam mimpi, dan juga bagaimana ceritanya. Begitu Mbak Sabrina. Mungkin akhir ini sebelum kita tutup translink kita, karena mungkin sudah habis, sudah mendekati waktu habis ya Mbak Sabrina, ada yang disampaikan mungkin pengen lagi bikin kayak gitu lagi dengan versi yang lebih bahagia atau menyenangkan, atau bagaimana Mbak Sabrina? Sebaiknya tidak ya di Oh, tidak. karena takutnya itu malah ke yang lain, hal-hal yang lain. Jadi Mbak Sabrina pengen di sini hidup lebih tentram tanpa ada mimpi dari Cirebon gitu ya. Mungkin rasa-rasa bahagianya bisa ditumpahkan melalui real life gitu ya, nggak usah dari mimpi aja deh gitu ya. Oke Mbak Sabrina, ada yang disampaikan lagi mungkin sebelum tutup kita tutup? Cukup sibuk, dan saya juga terima kasih karena dengan ngobrol kayak gini saya bisa terbuka, bisa menceritakan apa yang selama ini saya pendam gitu. Mungkin sebagian orang idenya hal seperti Iya, iya. menurut saya ini cukup mengganggu karena kepikiran terus. Cerita itu perlu ya Pak ya Pak, kita woman ya, perempuan yang setiap harinya kita harus mengeluarkan berapa 8.000 kata ya. Maksudnya kalau membutuhkan apa-apa silahkan untuk hubungi saya, silahkan apa ya, kalau mau dicurhatkan silahkan, pokoknya jadwalkan persiapan saya. Sampai jangan sampai maksudnya berpikiran bahwa mimpi seperti ini tadi sepele bagi orang lain gitu ya, karena agar kehidupan Mbak Sabrina di kuliah bisa fokus belajarnya, kemudian teman-temannya juga sehat, tidak terganggu dengan mimpi yang baru, kemudian juga rasanya juga bagus, dan bisa ikut kegiatan-kegiatan yang dari kampus gitu ya. Oke Mbak Sabrina, saya boleh menyimpulkan cerita dari Mbak Sabrina tadi. Oke, nanti kalau ada yang salah silahkan terima kasih ya, bisa menyampaikan kepada saya. Jadi Mbak Sabrina tadi sudah bercerita bahwa akhir-akhir ini 3 hari setelah berpindah dari Cirebon ke Surabaya, Mbak Sabrina mempunyai mimpi, dan mimpinya ini cukup ekstrim karena Mbak Sabrina hanya dapat merasakan rasanya tapi tidak bisa mengukurnya. Sangat nyaman, aman, dan juga sayang selama bermimpi. Namun setelah bangun Mbak Sabrina malah capek gitu ya. Dan setelah kita tafsirkan tadi bahwa memang Mbak Sabrina di rumah selalu diberikan kenyamanan, aman, dan juga rasa hangat. Jadi memang ada kaitannya dengan mimpinya. Mungkin Mbak Sabrina saat ini sedang membutuhkan hal-hal tersebut semuanya itu, dan juga Mbak Sabrina lagi kangen sama semuanya itu. Apalagi Mbak Sabrina juga cerita bahwa ada hal yang hilang ketika dari Cirebon ke Surabaya dengan komunikasi yang jelek dengan temannya cowok tadi ya, sehingga itu bisa mempengaruhi juga, dan juga mungkin melahirkan PKKMB bisa mempengaruhi Mbak Sabrina dalam bermimpi tadi. Dan juga saya berharap Mbak Sabrina mimpi tadi tidak terulang lagi, karena Mbak Sabrina juga tidak ingin mimpi itu terulang lagi ya. Saya berdoa juga berharap Mbak Sabrina lagi mimpinya yang bagus-bagus aja. Kalau pengen kangen atau merasa apa juga Mbak Sabrina langsung pulang aja ke Cirebon tanpa ada mimpi tersebut gitu ya Mas. Oke. Terima kasih Mbak Sabrina sudah mau terbuka dengan saya, sudah mau menyampaikan apapun itu kepada saya. Jika nanti Mbak Sabrina sewaktu-waktu mimpi lagi, jangan segan-segan untuk menghubungi saya, juga kita jadwalkan masih lagi, karena perlu kita maknai lebih dalam lagi ya Mbak Sabrina. Tentunya kalau sudah 4 kali ya, itu berarti terlalu sering gitu ya. Mbak Sabrina mungkin terakhir dari saya, kalau saya bisa kasih saran kepada Mbak Sabrina, selain
konseling kita pada pagi hari ini 40 menit yang semoga bermanfaat bagi Mbak Sabrina dan juga bermanfaat bagi saya. Dan jangan lupa pesan-pesan mereka. Mbak Sabrina ada yang mau sampaikan? Terima kasih sudah karena sudah mau mendengarkan cita-cita saya dan termasuk juga untuk usahanya. Mudah-mudahan juga saya bisa melakukan apa yang sudah diinginkan. Ini sampai berdekatan lebih lanjut ya. Mungkin Mbak Sabrina hari ini bisa pulang ke rumah, hati-hati di jalan, dan juga silahkan makan lagi karena mungkin bercerita membutuhkan energi yang kuat sehingga makan pagi ini terkuras gitu ya Mbak Sabrina. Oke. Kira-kira nanti kalau pulang macet lagi nggak Mbak? Kalau jam 10 ya, sudah mulai tampilnya. Surabaya jam 10 masih agak renggang. Oh gitu, iya ya. Saya jarang sibuk kalau jam 10 jam 10 jalan-jalan keluar gitu ya. Oke, nanti ada jalan ya, jangan lupa untuk selalu berkabar gitu ya Mas Budi ya. Nanti mau pulang atau